Halo, halo guys. Apa kabarnya malam ini? Hai, hai. Host magang real. Tapi kan sekarang lagi sendiri ya. Lagi ngapain? Actually nggak lama baru pulang dari makan malam sih sama keluarga. Ya. Gimana kalian? Udah di penghujung minggu aja nih, besok itu Sabtu ya. Pasti kalian gak sabar nungguin episode baru. Karena masih ada satu tim yang tergantung guys. Siapa yang ke eliminasi? Terus kayak we never know lah ya kan. Sebenarnya masih bisa comeback loh guys. Orang saat itu tim-tim itu masih bisa, misalnya ini dalam 1 menit bisa jawab 2 soal gitu loh. Itu kayaknya epic comeback sih, dan aku juga mau kalau kayak gitu. It will be very fun. Hai Fernando, makasih udah repostnya. Bahas apa ya malam ini? Mungkin aku mainin dulu deh musik, shuffle playlist aja. Main apa ya? Oke, let's play ini deh. Biarin main di background ya, buat nemenin kita live. Main Roblox. Guys, aku udah gak main Roblox untuk berapa lama ya. Lama banget sumpah. Jadi kayak aku juga gak tahu di Roblox mau main apa. ganti grid dulu deh. Bentar. Udah lupa lagi. Aduh. Oh. Oke. Balik ke sendirian dulu. Nanti kalau ada yang mau join paling request. Naik gunung. Fun fact, di Daejeon, di sekitar Daejeon itu banyak gunung ya. Jadi sebenarnya kadang banyak anak-anak KAIS, especially yang komunitas Indo itu ada event naik gunung gitu. Seru sih, tapi aku belum pernah ngikut, belum sempet. Mau denger aku ngomong bahasa Korea? Ngomong apa guys? Annyeonghaseyo 여러분. Annyeonghaseyo. Main sama Kak Safiera. Actually, aku pertama kali ketemu Kak Safiera itu few days ago pas aku ke kantor. Nah itu ternyata pas tuh sama Kak Safiera, sama Kak Sandy, dan siapa lagi ya? Kak Hadid juga, ada Kak Nabil juga I think. I forgot. Ya saya. Yeah. Intinya anak-anak season 1 itu pada ke kantor juga. Nah, and then I finally met my
Kai Sonbe, Kak Safira di kantor. Jadi ya gitu. Apa lagi ya? Picknya siapa di Girls Planet selagi ini lagi main Another Dream ya? Aku dulu Shouting sih. Jujur aku shock berat dia itu rank 9. Jujur kesel. Dan aku inget banget nonton final episode. Dia itu kayak kelihatan udah mau pulang banget. Tapi untungnya dia debut sih. Untung banget dia debut. Rugi kalau nggak. Makasih ya guys yang udah share dan repost live ini. Yes, aku lagi libur semester guys. Guys, aku lagi di Indo. Aku nggak ketemu Nashwa di guys, unfortunately. Jadi, ya memang nggak match aja ya. Suka nonton drakor nggak guys. Tapi aku cuman kayak tahu beberapa. Justru aku pernah ke tempat filming drakor kayak yang di Suwon, jembatan. Aku pernah foto di bawah jembatan. Apa sih? Aku lupa deh nama drakornya. Tapi ya aku intinya pernah foto di situ, terus di rumah terkenal itu. Aku nggak tahu rumah siapa, tapi intinya rumah. Di Suwon ada satu lagi, 2 rumah ya sebenarnya. Iya, sama Fort Hwasong Fortress-nya juga udah. Oh, ada yang nanya New Jeans nih. Speaking of New Jeans, mereka baru kembali ya guys, tapi sebagai 4. Iya. Ya gitulah, things happen. Lovely Runner ya namanya. Oke, thanks for info. Mungkin kalau in the future aku tiba-tiba gabut banget, aku bisa coba nonton. 바로 나요. Katanya masih belum final Minji balik atau enggak. Wow. Tapi dia udah masuk poster guys. Jujur sangat-sangat sibuk ya. Sangat-sangat messy, I guess. Kasus New Jeans itu tuh kalau aku tulis artikel bisa 10 part deh kayaknya. Terus panjang, bisa dibuat buku. Dan aku mau, cuman aku nggak pernah termotivasi itu guys. Stand grup apa aja nih, aku mainin satu-satu. Ini salah satu grup aku stand, si Kepler. Nanti keluar sendiri lagunya dan kalian akan tahu aku stand yang mana. Guys, kalau aku bikin vlog dari, kan aku udah bikin yang Irit tuh. Kalau aku bikin yang konser-konser dulu kalian akan suka nggak ya? Soalnya konser-konsernya kan udah beberapa bulan yang lalu. Takutnya nggak relevan guys.
join live sama band, kan band lagi live sama timnya ya. Oh suka, oke gas, boleh deh, boleh. Mungkin aku pikir serius 3 in a row. Nah, ganti grup yang aku suka nih. Bias di Kepler siapa? Shouting 100%. Rackernya Hikaru. Aku sebenarnya dulunya biasanya Hikaru, cuman kayak Shouting sangat Mereo kita ya. Jadi gantilah posisinya. Siapa tahu ngeklaim Woni? Wow. Nggak guys, tapi aku sebenarnya biasnya Gaal, dan itu old bias aku di semua grup. Tahu Treasure nggak? Tahu. Aku lumayan tahu tentang grup K-pop lah ya. Ngikutin. Makanya aku tahu seluk-beluknya haters K-pop dari Indo. Aku juga udah muak bacanya. Pusing. Cortez. Good topic. Lagi hot topic ya guys si Cortez itu. Mereka baru konser tapi lagunya diulang-ulang terus mereka nggak ada VCR, terus kostumnya satu doang selama satu konser, dan kostumnya itu menurut aku ya konser kostum konser sih, tapi cuma satu, nggak ada kostum change dan VCR gitu ya. Terutama grup dari YG dikit-dikit dikritik dan hate. Menurut aku grup hype sih, tapi kayak ya udahlah, kita tarik conclusion, kita ambil conclusion bahwa netizen itu toxic guys. Ke semua orang terkenal deh kayaknya, walaupun berbeda-beda derajatnya, dan itu sebenarnya kita nggak bisa ukur ya seberapa subgroup itu terkena hate. Di ke-COC aja ya yang toxic, iya guys, kita followernya nggak sebanding mereka, apalagi mereka. Aku nggak kebayang mental mereka sekuat baja. Susah guys dilihat sama publik, tapi ya kita jalanin. Kalau aku nulis artikel tentang haters dan netizen, kalian bakal suka nggak ya? It's something that I've been wanting to talk about. Karena emang isu yang gede ya guys, haters sebagai netizen. Kayak ini fenomena yang baru terjadi setelah sosial media, dimana semua orang yang mempunyai HP itu punya akses ke sosial media. HP dan kuota itu udah modal untuk taruh hate comment. Tapi kalau ngadep face to face itu kan nggak tentu seberani ngomong gitu ya guys. Jadi kayaknya perlu dibahas. Tosan nggak ada siapa-siapa ya. Pocong dari belakang. Idol yang pernah ketemu siapa? Aku nggak pernah ketemu idol di jalan ya guys. Tapi kayaknya banyak yang idol aku stan itu aku udah ketemu di konser gitu loh. Cuman mungkin bukan boy group ya, girl group ya. Tapi titip salam buat Jungkook. Kita waktunya bikin tren
seberapa dekat aku sama Jungkook BTS. Daripada lu nge-request dari komen ya, Tosan, mendingan join aku. Ya deh Tosan. Buat cover partner gue mainin ENHYPEN. Oh my favorite guys. Ini gue cuman shuffle ya guys. Gue itu sukanya shuffle playlist dan ternyata dapetnya my favorite song dari ENHYPEN. Fatal Trouble judulnya. Bias di IVE siapa? Gal. My old bias dari semua grup yang aku tahu. I love this song. Getting blurry, 너의 기억이 이루어져내려 Fatal trouble, 널 향한 마음도 오늘 이름도 다 coming undone. I don't know you, 너는 어쩔까 헤매고 있어 널 지키게 해줘. Fatal trouble 같은 memory 또 다른 story 날 흔들어와. Fatal trouble. Nah, karaoke sekilas. Cause gue nggak gatel banget dari mulut gue. It's my favorite song dari ENHYPEN. Pernah les vokal. Oh iya, aku pernah les vokal guys ternyata. Jadi kayak udah kayak 10 tahun yang lalu. Kayaknya 1 tahun lebih dikit ada pernah les vokal. Makasih yang bilang suaranya bagus. Oh iya, makasih loh. Thank you for the live review yang udah dengerin di live ini. Makasih banyak loh guys. 말은 내게 아니라고 변함없는 Fatal trouble 하나의 영혼 믿어내 답을 들리지 않나. Fatal trouble. Ngantek guys asli. Oh my, I love this song too. Suka TXT juga, nanti juga main ini. Ini kan lagi di shuffle nih. Sebentar lagi TXT keluar. I'm with you. It was okay, yeah. Good days and I wanna give me your hand just a little bit more. 더 꽉 안아주고 날 힘들고 지친 나를 다시 설 수 있게. Can you stay with me a little bit more? 더 꽉 안아줘 날 사랑으로 널 데려가 날 way 109 yeah. Gue itu suka banget ballad song dari K-pop grup kayak ini, ballad gini yang dedicated buat fans mereka itu suka banget, kayak kalem. Itu aku bisa nyanyi bersama gitu, sing along. I can sing along. Jadinya kayak calming juga gitu guys. Can you stay with me a little bit more? Why can't I do that?
사랑으로 말 데려라 Highway 109 yeah. Namanya Highway 109 guys. Aku rekomen semua balad K-pop. Enak-enak sumpah. Teach you a lesson apa? Drama. Aku nggak nonton drama guys. Aku nontonnya reality show. Aku tunjukin deh reality show yang aku biasa nonton. Ntar apa ya yang aku paling suka? Susah sih, banyak yang aku suka. Mungkin kayak kalau kalian tahu Idol Human Theater, ini aku nonton nih misalnya episode Island. Aku belajar bahasa Korea di tipis-tipis dari situ juga guys. Oke, next TXT deh, bentar. Aku mainin TXT. Wow, nah. Kedengeran nggak guys? Aku nggak mau terlalu keras juga biar nggak. Just a little bit aku kayaknya ada deh. I forgot tapi kayaknya pernah dengar. Yes, aku di Jakarta kemarin aku main-main ke kantor guys. Dari semua lagu TXT aku paling suka yang mana ya? Ditanya aku paling suka itu susah banget jawabnya. Probably this one. Atau Love Language bagus. If you were to pick a captain's team, who would you choose? Jujur, kaptennya semua solid guys. Susah banget milih. Tapi ya, kalau harus milih, probably timnya Asuka atau Erin. Karena aku maksudnya udah kayak dari arena udah kelihatan mereka itu mainnya gimana, personality-nya gimana, dan aku kayaknya cocok kalau di tim mereka. I don't know if they'll pick me, tapi intinya aku pilih mereka juga. Deja Vu aku tahu, suka kok, bagus lagunya. Pernah ketemu Lutfi. Perasaan aku udah upload foto aku bareng Lutfi di beberapa kali. Kalau kalian scroll, mungkin nggak tahu ya di channel ada nggak? Kalau harusnya di channel. Good Parts Les Seraphim nggak usah ditanya. Aku udah kayaknya hampir semua diskografi mereka, hampir semua lagu mereka itu ada di playlist aku. Good Parts pasti aku tahu. Next aku mainin Cortis deh. Oh ini kan. Nah ya boleh.
Guys, aku lagi di rumah di Indonesia, negara tercinta. Cuma like di KAIS, iya sih aku tinggalnya di dorm. Aku suka lagu ini. What you want? Aku sukanya tinggal di dorm itu kayak deket banget sama kampus. Jadi kayak bangunnya jam berapa, tetap aja nyampe di kampus tanpa kayak buru-buru banget gitu. Aku suka banget di dorm, walaupun nggak bisa masak, unfortunate. Tapi nggak apa-apa lah. Makanan di kantin itu disubsidi guys di KAIS banget. Aduh, kepo. Guys, aku udah pulang ke Indo itu udah lumayan lama. Jadi nggak ketemu siapa-siapa yang ke Korea di Juli ini. Kalau di dorm hobi listen to K-pop songs ini juga kah? Gimana aku mau menyiapkan diri untuk konser-konser kalau nggak dengerin lagu kayak gini? What you want? Nanti deh aku bikin konser recap lagi. Tapi jujur ya, aku funny story, aku kalau tiketing itu jelek banget lucknya. Kayak misalnya aku kan ada highlights Easy Crazy Hot Tour-nya Les Seraphim yang Encore. Nah, itu tiketingnya untuk membership pas banget sama ujian kalkulus 2 aku. Itu kayak kesel banget. Padahal udah capek-capek dedikasi mau membership, mau yang paling depan, kenanya sama ujian kalkulus. Nasib banget. Terus yang mana lagi ya? Itu literally konser Eyelid yang festival kemarin itu hari paling lucky di sejarah perkonseran aku. Dan itu kan technically bukan apa ya? Technically itu luck. Jadi aku dapat kayak undian gitulah istilahnya. Seatnya aku di section paling depan, literally 11 baris sebelum barricade. Itu seru banget sih. Thanks God. Itu kayak hasil karya Tuhan banget. Karena undian. Ini lagunya Bam Sopung by Eyelid. Ini lagi shuffle ya guys. Nah, jadi tiketing aku sendiri itu jujur jelek. Aku nggak beruntung guys. Kayak walaupun aku siap, tapi ada hal lain yang harus diurus gitu. So sad. Awal ikut COC aku diundang guys. Tapi ya tetap harus ikut kayak tes sama beberapa tahap lah seleksi. Dan ya itu lumayan makan waktu guys di hari-hari sibuk perkuliahan aku. Kayak jujur semester lalu itu aku lumayan jagoan neon ya istilahnya, I think. Jadi udah banyak SKS kayak 22 dari 24 yang maksimumnya 24 nih satu semester. Aku ngambil 22. Terus ikut daftar dan ikut cewek-cewek gitu kan.
pusing. Dan itu kayak sangat stres sih gitu. Untung aku keluar IPK-nya nggak jatuh drastis ya, nggak jauh lah dari apa yang di reveal aku, ya segitu lah. Next apa ya, tadi ada yang request guys. Bentar aku lupa. Oke, boleh deh, New Jeans. Aku patung bibir itu traumatizing ya guys. Jangan ngomong ke aku tentang patung bibir. Patung bibir itu menendang aku keluar dari arena cewek. Jangan kasih lihat aku patung bibir. Intinya aku casual listener untuk banyak grup, tapi yang paling aku stand itu kayak LE SSERAFIM sama Eyelid sama Kep1er. Hot aku udah tahu. Tenang guys, kalau LE SSERAFIM tenang guys. Kecuali kalian kayak bener-bener suggest lagu underground atau apa ya yang aku yang bener nggak terkenal, mungkin OST apa yang mereka ternyata melakukan gitu. Tapi kayaknya nggak ada. Culture shock kuliah di KAIS. Nggak tahu sih. Oh, mungkin orang-orang pada begadang. Karena gue nggak. Aku itu anti begadang guys. Sleep number 1. Selalu kayak memperjuangkan 7 jam tidur, I guess. Dan itu harus kayak jam 12-an sampai jam 1 gitu. Jam 1 lagi sampai jam 7 atau 8 gitu. Karena aku kalau tidur kurang misalnya kayak 6 jam itu aku konsennya jauh menurun. Walaupun bedanya 1 jam dari 7 jam. 7 jam masih oke. Walaupun nguap dikit. 6 jam itu kayak bener-bener nggak bisa. Jangan. Bayi bulan lalu liburan di Bali. Iya, aku juga mau liburan di Bali kayak bayi. So sad. Tapi nggak apa-apa. Gue suka hidup di Jakarta. Kenal Carmen Hearts to Hearts. Wow. Emang aku Sandy ya? I wish guys. Kenal, bisa ada koneksi dengan idol Big 3. Gila. Kalau di KAIS biasanya mulai kuliah di bulan Maret dan September selalu. Pas lips recall tahu bibir sendiri nggak ketemu. Kak, pas di game itu aku kayak fokus banget. Intinya harus hafal, tapi nggak hafal jadinya. Kenapa mukanya Korea banget? Fun fact, aku kalau di Korea itu disamperin pakai bahasa Korea. Jadi mau nggak mau aku harus lancar bahasa Korea guys. Yang ada aku kagok, nggak bisa ngomong. Kan it looks bad on me, right? Aku harus memperjuangkan bahasa Korea aku.
Semoga bisa ketemu Carmen, amin. Doain mereka ke KAIS tahun depan, amin, amin. 안녕 노에 안 대답. 지금 대답하고 있어요. 안녕. Oke, apa lagi ya? Next song. Yang lagi take over my ini deh, my FYP. FYP aku isinya semua ini. Ayo, yang dari tadi mention Les Seraphim tahu nggak? Hold that. Irony by Les Seraphim, guys. Ini yang lagi take over FYP aku. So sad nggak bisa nonton mereka di Incheon kemarin. Ya, albumnya album Pala, guys. Yes. I like it. I want to myself. I'm like this. I don't feel best. I like it. I want to myself. 나쁘지 않아 like this. 점점 지워지는 stress. I like it. Aku suka banget sama dance mereka yang domino effect gitu. Di Korea beneran seseru itu. Menurut aku, dengan komunitas yang aku ada sekarang, yes. Definitely, guys. I love Korea. Aku nggak akan trade ini untuk trade this experience for any other experience. Kayak seru banget. Banyak temen lah. Kemana-mana gas gitu. Kalau Imlek biasa pulang ke Indo tetap di Korea. Aku pernah actually no. Sayangnya last winter ya. Aku nggak pulang, guys. Jadi nggak sempet ketemu keluarga untuk Imlek. Tapi ya nasib begitu lah. Karena aku pas waktu itu mengerjakan individual study. Nah itu kayak ngikutin anak graduate, yaitu S2, S3 ataupun postdoc, itu ngikutin riset mereka gitu. Jadi untuk gain experience juga. Pernah ketemu anak-anak KAIS yang ikut University War? Enggak sih. Unfortunately aku nggak nonton University War, jadi aku nggak akan tahu anak-anak KAIS yang ikut University War siapa. Songbom, ya aku udah lihat dan aku nggak pernah lihat dia. Kayaknya dia bukannya seangkatan sama Kak Safiera ya? Aku lupa deh. Main apa lagi ya? Shuffle deh. Atau ini ya? Shuffle third gen. Nah, oke. Di Korea turun salju berapa bulan sekali? Nggak sering itu, guys, ternyata. Aku kan stay over di winter ya. Jadi aku bener-bener merasa ya itu winter di Korea itu apa. Dan sebenarnya kayaknya turun salju yang berat banget itu 4 kali. Snowstorm gitu yang semuanya jadi putih.
Kali-kali lagu K-pop Gen 2. Aku nggak dengerin Gen 2 guys. Aku mulainya itu pas Girls Planet 999. Itu aku mulai ikutin K-pop. Nah jadi percabangnya itu ke 3 sama 5. Sorry guys, 2 aku nggak dengerin. Kais sama Postek itu rival. Yes, betul sekali guys. Nah, karena mereka itu dua-duanya technical tech, intinya science and technology school ya, spesialisnya science tech. Jadi dan mereka itu top 2 science tech di Korea. Nah itu rivalitasnya itu sampai ada namanya Kais Postek War atau bisa disingkat Kapo War. Nah itu kayak ada berbagai macam games kayak basket, e-sports, terakhir ada AI juga ya. Terus ada kayak kuis cerdas cermat gitu. Nah tahun lalu kayaknya tahun lalu Kais anak-anak Postek main ke Kais untuk berkompetisi di event itu. 한국어로 말해주세요. 안녕하세요. 지금 인도네시아에 사니까 제가 인도네시아어로 말할게요. Tosan, daripada request terus mendingan join deh. Bisa bahasa Mandarin? Bisa tapi kayak udah 90% hilang saking gak dipakainya. Ni hao, 我叫 Michael. Aku sebenarnya udah belajar 5 bahasa, tapi kayak yang aku confident ngomong tuh, I guess bahasa Jerman aku nggak seburuk itu, cuman udah kayak dari apa yang aku pelajari itu lumayan udah menurun tuh, so sad. Jadi bahasa aku bahasa Indo, bahasa Inggris itu diajarin sejak kecil. Aku belajar bahasa Mandarin sejak kecil juga, tapi nggak pernah dipakai di rumah. Nah bedanya di Inggris sama Indonesia dua-duanya dipakai di rumah, jadi aku lumayan lah. Terus oke, next song. Tunggu. Oh boleh deh. Terus aku belajar bahasa Mandarin di sekolah tapi nggak pernah pakai di rumah, jadi hilang. Terus aku belajar bahasa Jerman. Persiapan sebenarnya maunya kuliah di Jerman, tapi tidak jadi. Nah akhirnya. Hey, Hai. Gimana? wait. Dan benar. Guys, gue baru nyampe. Hai. Agak sih berbeda. Masuk live tebar pesona guys. Nih. Masuk live tiba-tiba deh. Gue suka banget lagu ini. Ya, boleh. Good entrance. Ya, Nah, lanjut bahasannya. oh ya. Coba perkenalkan bagi bahasa Jerman. Guten Abend, ich bin Michael. Ich studiere jetzt in KAIS in Korea. Lagi ngapain lu? Ntar gue di Javu lagi. Gue baru balik kantor. Wow. Iya, terus paling terakhir aku belajar bahasa Korea.
Sumpah itu bahasa paling gampang yang aku belajar. Maybe kayak kalau aku harus rank bahasa yang aku pelajari itu Indonesia paling gampang, terus Korea, terus Jerman atau Inggris ya? Kayaknya Jerman, terus Inggris, terus Chinese. Untung Inggris aku dari awal, dari bayi. Kalau nggak akan sejago ini sekarang. Dari bayi. Iya dari kecil lah, intinya dari kecil lah. Oh. Dari biasain. Coba Mike Dance Bad by 80s. Buset. Dance yang Lu aku tau gak sih? Nggak. Apalagi boy group. Dance yang aku Yang ingat. kayak gini-gini loh. Oh, alah itu ada di. Lu harusnya tahu gak sih? Apa sih? Lagunya Heya si Heya by IVE itu ada dance-nya kayak gitu. Heya. Oh, Heya. Eugene. Cuma, nah, dance eyelid aku aja kayak gitu. Perasaan kita waktu itu udah latihan kayak berapa setengah jaman gitu gak sih? Sebagai sekali itu kayak kita kayak latihan gitu guys. Yeah. Sebelum rekaman kayak. Nggak tahu. Ikut cewek itu sebenarnya program perbaikan motorik guys. Jujur. Oh ini gue suka banget. I love this song. Siapa yang ide cover magnetic ya? Lupa. Kayak enak gak sih? Or Erin Erin ya? Erin kayaknya. Oh iya. Atau iya. 세상을 지금에는 그대로 소중하고 또 소중합니다. Stay here. Lagu apa itu? Gue baru dengar sih. Apa? Lagu apa itu tadi? Lagu apa ini? Itu 17. Aku suka banget. Direkomend temen. Aku suka banget. Kamera gue sampai kayak gitu. Guys, sebelum kalian label aku dengan berbagai fandom ya aku udah lihat di kolom komentar. Aku itu casual listener untuk kayak 90% artis di playlist aku. Mana ya filter kayak wait. Filter ayam. Asik juga lagunya. I know right? Oh tadi nyari filter. Ya. Boleh. Ada yang tahu Kidal. Hebat. Kidal. Oh iya. Kakak yang tahu tadi yang komen Kak Asep. Kamsahamnida for the gift. Pesan lu kalau nggak tahu Seventeen tahu guys, tapi nggak tahu lagu ini. Seventeen tuh lagu yang viral banget apa ya? Hot. Oh iya Hot. Hot. Terus aku ingat yang Boys Planet itu. Ya. Cuma itu. Tiap kali itu kayak kata gue pulang nggak? Itu bikin malu coy. Terus setiap kali gue mainin Hot itu pasti kepikiran Boys Planet. Jujur. Astagfirullahaladzim. Next apa ya? Nama fandom lo apa Mike? Mikeverse. 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 Kalau yang baru bikin nih, yang baru bikin. Gue baru bikin, gue baru ACC hari ini, baru tanda tangan di atas materai. Buset. Apa. Gue Toss Shine gitu.
Shine se-shine-nya Tosan. Let's go. Shine. Adain fan meet dah. Kita ada ini guys, ada F word. I mean like bukan F word itu. I mean bukan maksud gue Fin word gitu. Gitu lah. Fin word. Ini lagu apa? Oh, Swim. Apalagi kalau nggak si Opung Hype. Oops, sorry. Bukan saya. Tongseng, bukan guys, bukan Tongseng. Tongseng apaan guys? Kemarin tuh pada ini kan, gue di live sebelah waktu kemarin tuh ada rekomen apa guys, nama fandom tuh katanya Tongseng. Oh. Tapi like, lu tau Tongseng kan? Yes, I love it. Nggak ada tuh. Karena Tongseng tuh Tosan Dongseng. Dongseng apa? Dongseng gitu. Padahal tahun ketiga. Dongsengnya siapa? Ayo dong. Dongsengnya siapa? Tuas. Abis ini deh Tuas ya. Oh, baca itu Tuas ya? Tuas. Iya, Tuas. Tuas tuh bukan yang kayak baut tuas gitu. Itu Tuas. Gue kira kayak bacanya TWS. Iya. Ya udahlah ya. Terus nanti aku mau ketemu ya. Kapan? Kan lagi libur. Oh, mau fan meet di kampus. Enggak lah. Kapan guys? Kalau gua fan meetnya harus agak eksklusif. Kalau mau fan meet sama Mike, alamatnya ini guys. Kais, Dehakro, Yusonggu, Dejon. Nah, guys, datengin guys. Terus ada yang beneran datang lagi. Ini nonton ada di Korea kan, terus dia kayak beneran datang. Tosan ditunggu setoran bed ya. Ntar bareng Michael guys. Bed apaan? Lu nggak tahu bed? Iya yang kayak gini. Thank you Kak Tanfi. Oke, next. Tuas. Gue mau nanya deh Mike. Gue tuh kan emang belum pernah ya. Gue tuh kayak sebagai K-popers, gue suka aja dan kayak ngefans. Tapi kayak gue nggak pernah nonton konser. Karena bagi gue kayak gue mudah habis energi sih. Kayak kalau di tempat rame gue kayak takut habis energi. Kayak itu kan track juga gak sih? Pasti lo nonton track gitu gak sih? Menurut lo kenapa lo suka konser gitu kayak apa keseruan dan apa ya? Iya apa keseruannya gitu? Menurut ya seru sih ngeliatnya, tapi kayak gue takut habis energi gitu loh, capek. I see. Tuh Cipa ajakin. Gak mau ajakin konser. Nah sebenarnya semuanya itu kayak fan chant dan kayak lu tahu lagunya gitu terus beneran gue di depan mereka itu tergantung diri lu di mana sih, tapi kayak gue ngeliat secara langsung dengar secara langsung gitu. Wah gitu. Gue suka banget fan chant kayak ya kalau di Korea kan nggak nyanyi full lagu, tapi yang penting fan chantnya dapet. Apalagi kalau lagunya aku suka banget, tuh aku hafalin fan chantnya. Oh berarti lu kayak beneran niat sebelum konser lu harus hafalin fan chantnya dulu gitu? Kayak untuk beberapa lagu iya. Oh iya, seniat itu. Karena tapi kayak capek gak sih? Abis setelah itunya tuh capek gak sih? Kayak, aduh. Ya jadi kayak gue habis satu lagu, kayak gue harus diem ke pojok gitu kayak aduh capek banget. Nah kan justru kalau fan chant itu verse-nya itu jarang ada. Kalaupun ada di verse-nya, aku nggak akan ngikutin. Biasanya aku gitu, nggak akan ngikutin. Okay. Yang penting chorus-nya aja. Lu udah pernah ini belum ke konsernya VV Up? VV Up udah ada konser kan? Nggak ada ya?
Nggak tahu. Lu nggak tahu Vivi Up? Vivi Aku tahu, tapi aku nggak ngikutin. Parah. Itu kan ada Iya. orang Indonesia. 죄송합니다. 진심으로. Iya, tahu guys. Aku support in spirit. Parah guys, serang guys, saya bercanda. Ngambek aku mah. Bukan pernah melalui konser siapa aja? Apa? Pernah ke konser siapa aja tuh ditanya? Oke. List. Nah, ini momennya. Guys, kalian ke IG sekarang. Oke, dan guys. ngeliatin aku editan aku. Dan TikTok juga sih, ada di TikTok. Ke IG dan TikTok aku. Liatin review aku di Festival Eyelid. Let's go. Aku yang nge-Playboy Next Door, yes. You did not hear it wrong. Ini aku lagu ini suka. Anyway, Kita selain itu. Lu setoran Eyelid lagi? Hmm? Setoran dance Eyelid lagi masih hafal nggak? This time I want you like it's magnet. Now I understand kenapa gue dance-nya kaku. Gue terlalu power. Kalau setiap gerakannya itu aku tuk gitu, nggak kayak. Tapi ya sih gue liatnya kayak lu kayak gerakan taekwondo gitu ya. Ke bawah taekwondo guys. Next not cute anymore nggak sih? Itu yang mana? Nah itu kayaknya bisa. Itu actually bisa. Yang ini nggak sih? Gue nggak tahu sih. Gue ingetnya ada kayak gitu lagi. Oke. Next. Mike, lo ikutin ini nggak, Mike? Survival show gitu? Itu yang paling pertama aku ngikutin itu Girls Planet 999. Itu justru yang masukin aku ke K-pop. Temen aku ngajak nonton. Island sih. Island and Girls Planet juga. Gue Island pertama. Yang kedua Island pertama. Iya sih, jujur. Siapa pick di Girls Planet? Bayi. Dia siapa? Shouting. Oh ya, Shouting. Itu dia kayak di top 9 tuh gue deg-degan coba pas di final dia kayak itu gue deg-degan banget kayak rugi kalau nggak rebut rugi. Iya coy. Dia cuma dari China tuh yang masuk perkiraan top 9 itu dia kan apa yang kayak calon top 9 gitu. Hyping. Fuyan. Tapi yang pasti udah di ujung jurang tuh dia kan. Serem gue. Udah kayak Erin aja. Kenapa? Ujung jurang. Oke. Terus konser yang lain yang aku udah nonton itu Les Seraphim udah pasti. Oh iya. Gimana? Real life-nya gimana? Hah? Real life-nya gimana? Seru banget. Itu 2,5 jam kayak ditambah-tambahin gitu loh. Keren deh. Itu pas zaman apa? Zaman Fearless atau apa? Pas lagu-lagu apa? Easy Crazy Hot Encore. Mereka balik. Mereka udah spaghetti. Baru ya? Tahun ini iya sih. Januari. Oke. Seraphim gue tau ini Fearless. Mainin deh satu. Kita shuffle dapet nggak? Nah ini boleh. Actually, main apa lagi ya? Guys, request guys. Dance It's Me. Aduh itu terlalu susah. Iya itu susah banget. Itu susah. Overdrive karena Overdrive itu yang itu ya. Iya. Angtal. Oh iya kita bikin Angtal challenge. Let's go. Aduh. Root dance root. Gue udah hafal kok root. Iconic by Mistake. Kayak susah deh guys. Susah. Bentar. Kok aku nggak? Aku belum add Iconic by Mistake ke playlist aku ya. Dan nanti deh. Lu harus sih. Yes. Aku udah tahu. Banyak lagu yang aku tahu karena TikTok. Terus aku nggak add karena ya lupa aja nge-scroll gitu aja.
Apa lagu top 3 lagu lo sekarang deh, recently? K-pop atau in general? K-pop dulu coba, K-pop. Pilih 3 dari semua playlist. Ada 400. Itu udah 400. Beneran. Damn. Ya, gue split ke 4 playlist nih. K-pop third gen and before. Itu ada 92. Fourth gen cewek doang. Fourth gen cewek doang. 166. Yang cowok 58. Ya aku nggak terlalu dengerin cowok. Kecuali like Enhypen NTXT. Jadi itu udah kayak 300. Terus Gen 5, 50 lagi. Super demi apa? Terus lu nyuruh gua milih 3. Bisa. Ayo coba pilih 3. Sekarang dong. Berat banget ya. Ayo. Kayak lu disuruh milih 3 nih. Atau enggak dunia akan berakhir gitu. Jadi lu harus milih 3. Buset. Nah, kira-kira apa yang akan lu pilih gitu? Nomor 3 Ash by Les Seraphim. Ini aku. Oh, oke. Sambil aku pikirin aku mainin, sumpah. Karena aku mikirnya kayaknya lama. Dia sejam ini dia cuma mikirin top 3 ini aja, guys. Aduh, prediksi. Kalian prediksi top 3 COC bisa kayak 5 menit. Good for top 3 K-pop song. Emang seberat itu kah? Pilih banyak aja. Banget lagu bagus. Sih, sumpah banyak banget lagu bagus. Iya sih. Ayo top 2. Tadi top berapa? Top 1? Itu 3 atau top 2? 3. Oke. Jujur apa kan? Tar. Oke, enggak. Cepetan kamu aja. Ini oke, Ash itu top 2. Gue naikin. Oke, siap. Yang 3 top 3 apa nih jadi? I Am by IVE. Oh, I Am. Ya, nice. Ini habis ini. 1. Bagus. Top 1. Lo dari segala-galanya lo harus pilih 1. Best of the best. Dari 400 sekian lo itu, lo harus milih 1, Mike. Demi menyelamatkan dunia. Nah, kira-kira lo bakal milih apa nih? Terlihat kayak top 2-nya masih ini guys. 2 terakhirnya tadi masih girl group. Top 1 masih girl group sih. Nah. Gue harus mainin lagunya dulu tuh kan. Untuk decide. Ya keburu berakhir dunianya. Lo harus kayak cepat gitu kayak. Aduh ini lagu gue gitu. Lebih susah dari soal COCK. Mungkin kalau gue disuruh gue ke Elim lebih cepet di lyrics recall atau milih lagu top 3. Kayak susah banget ya. Lu gak masukin Heart to Heart kan? Lu gak ikutin Hato? Menurut gue gak masuk top 3. Sorry. It's okay. After Like atau Love Dive gak sih Mike? Apa? Tadi ngomong After Like atau Love Dive gak sih Mike? Enggak. Nope. Menurut gue good songs tapi gak masuk. Kayak kalau dibandingin sama I Am itu lagu terbagus IVE. Tapi gue masih suka IVE tuh, gue suka 11 sih. I don't know ya. Kayak satu lagu tuh kayak beda vibes gitu. Kayak di awal vibesnya tuh gimana. Terus kayak di tengah-tengah tuh ada yang bagian slow-slownya. Jadi kayak gue suka aja.
Ini yang lagi aku consider. What is that? I Need You. Pasti komentar tahu. I Need You tuh yang BTS. BTS. Yang I Oke, Need never You mind. ya? Iya. Oh, gue Tapi suka sih. hmm, Berarti lo sukanya yang upbeat gitu ya? either upbeat banget atau balad banget. Oh, ya. Gus. Ini beda lagi, ini Euphoria. Ya, itu gue juga suka lagi. Kan lu juga. Nah, abis ini gue suruh lu. Enggak. Mikir. Ntar gue mikir dari sekarang. Deh, gue takut ada. Apa ya? Still With You, Jungkook. Apa? Ini dia beneran play satu-satu, guys. Yes, ini lagi aku lagi play. Ini beda lagi. Gue juga lagi kalau disuruh milih gue juga bingung lagi ya, gue paham lagi rasanya. Apa ya? Lihat guys, dia berpikir kalian harus klip ini sih. Ini kayaknya selama ini berapa menit ya gue mikir. Ayo, let's go. And the winner. Ini definitely making it. I got my third song. Nah, kita rank di ini. Oh, ini masuk nih. Ini masuk. Oh, let's go. Oke. Tinggal di rank, guys. Mana sih? Tadi I am mau mainin lagi. Got it. Dia bener-bener meresapi semuanya, guys. No, dari tiga. Oke, tiga. I am. Oke. Ketiga, I am by IVE. Oke. Kedua. Save Me by BTS. Oke. And the winner is Ash by Les Seraphim. Let's go. Actually itu unik. Akhirnya, guys. Setelah berapa menit ya, guys? Ada yang itu nggak? Jujur kayak lama deh, 10 menit lebih kayaknya. Doang. Setidaknya nggak selama fase memorize. Les Seraphim. Aduh. Milih lagu itu sesusah apa ngitung klip biru merah. Kelihatannya iya sih. Kak Mike di atasnya ada matahari. Lampu guys. kayak kameranya nunjuk banget ke lampu. Lucu banget. Duh, kalau gue top 3 gue, aduh. Ayo.
Aduh, kayaknya gue harus buka. Tapi jangan, gak usah deh, ntar. Gas. Wait. Apa ya? Wait, ada di iPad sih. Ntar ya. Apa ya teman-teman ya? Kita cek dulu guys. Save Me gue suka karena dari apa namanya? Apa? Dari apa ya? Dari mana? Dari Island. Karena lagu-lagu BTS Oh iya. gue banyak suka dari Island. Gue gak nonton sih. Island 1 gue banyak suka lagu BTS dari Island 1. Gue banyak suka lagu Blackpink dari Island 2 sama Girls Planet. Lu tahu kan yang Girls Planet yang pokoknya yang banyak lah, pokoknya kayak Fiesta, pokoknya banyak penampilan tuh yang salah-salah gitu. Fiesta. Itu banyak banget drama-dramanya. Nah, gue tuh oke, gue udah dapet sih kayaknya. Oh ya, Idora ya. Yang pertama gue top 1 langsung. Oh, Iboni, hai Iboni. Hai, what's up? Hai. Kita lagi bahas top 3 K-pop song. Oke. Iya, aku ada nonton juga. Oke. Oh iya. Oke. Gas. Aku sampai ikut mikirin top 3 ku apa. Ini yang ini udah siap. Nice. Gas star kita udah siap. Ayo. Gue top 3 dari yang ketiga dulu. Yang ketiga gue kayaknya Don't Go by EXO. Apa by EXO? Don't Go. Don't Go. Aku nggak pernah dengar. Lu harus denger sih itu kayak. Oh my gosh. Yuk kita mainin sekarang. Terus Oke. Terus yang kedua Enhypen kayaknya. Gue bingung yang mana gue. Ayo, Enhypen. Ayo. Inilah. Enhypen kayaknya ini deh. Fever. Oh. Fever. Terus kalau yang pertama gue berdua. Gue yang pertama apa ya? Saya bukan dari grup sih, tapi dari survival show. Dari Island 1 gue suka ini, Into the Island. Signal songnya. Ya. Ya. Itu gue pakai buat ini tau, lagu gue pakai buat cast reveal. Emang udah ada aura-aura boy grupnya gitu guys. Iya. Idol. Iya. Ayo, Island 1 dulu. Island 1 dulu pick siapa? Siapa yang dulu? Jake, ya, gue lupa lagi Jake, gue pick Jake. Karena kayak gue liat perjuangan dia yang kayak cuma latihan trainee berapa bulan, terus kayak melawan. Dia trainee beberapa bulan juga ya? Iya, dan dia tuh dari Aussie kan, dari Australia kan, dan dia tuh katanya dari sekolah yang pinter banget, maksudnya dari sekolah yang bagus. Oh ya itu aku tahu. Yang itu dapat Iya kan. Tapi trainingnya, wah keren banget, cowok. Keren banget guys. Kosan Jake. Let's go. aku masukin ini ke playlist. Bagus kok. Nice recommend. Bagus. Karena gue tahu itu pernah Kepler nyanyiin pas di Queendom kalau nggak salah. Ya dia nyanyiin gitu. Kalian dulu ngikutin produce series nggak? Kalian ngikutin nggak? Enggak. Gue ikutin tapi udah nggak ongoing sih. Gue udah selesai baru gue ikutin. Seru drama-dramanya sih. Iya. Kayak banyak drama. Iya banyak drama tuh makin seru guys. Yang Girls Planet, Boys Planet itu lanjutan Fodus kan ya? Technically, ya. Iya sama-sama sih, tapi beda merek deh. Ayo next top 3. Oke. Guys wait, gue ambil makan dulu ya. Oke. Terus masuk Extraordinary Heroes atau enggak? Jangan-jangan top 3-nya semua Extraordinary Heroes nih. Entah lah ya. Actually baru kepikiran top 1-nya. Kita lumayan sama stallingnya.
Fire ya Ivoni. Iya, Fire. Iya guys, dia kayak Ya. Top satu fans. gue. Ya. Ah? Top satu gue always Fire by Extraordinary Heroes, guys. Buset. Yuk kita mainin karena top 1. Oke, next. Next, ranking 2. By the way, ini Fire My Sweet Misery kah? Iya, iya. Oke. Let's go. Top 2. Ya, top 2. Human Extinction by Woods. Oh, You know? Little Woods. Ya, Mereka ke KS semester lalu. Tahun lalu. oh, kamu nonton? Sedikit doang dulu. Karena gue nggak kayak dengerin banyak, jadi gue kayak ya few moments I listen terus I did. Oh, men, pengen juga men nonton Woods. Gas, ayo, Ya, exchange. let's go. Bahas apa nih? Masih top 3. Ya, Oke. Lanjut. sekarang ranking 3 ya. Aduh, ranking 3. Ada beberapa kandidatnya ini. Oh, nah, sih. Ini susahnya, justru ini susahnya. Ya. Tuh. I only have a top 2 actually. If you had to decide satu, yang nomor 3. By the way, lagunya bagus. I see why it's top 1. Nice, let's go. Itu lagu siapa, guys? Wait, apa? Yang diputar tadi. Iya. Fire by Extraordinary Heroes. Oh, Lagi promosiin old bias dia. Oke. Dia masih aktif nggak sih sekarang, masih ya? Ah, Extraordinary Heroes. Iya, masih. Masih Dulu awal gue kayak sering lihat tentang mereka gitu, tapi sekarang udah kayak jarang gitu. Apa aku lihat Spotify dulu ya? Berat ya? Iya. That's what I've been doing. Gue tuh dari tadi nge-scroll mainin satu-satu. Gue lihat pakai laptop deh biar kameranya agak mati. Oh, ada yang nanya, biasanya tidak mandi siapa tuh, Pon? I don't know what. No comment guys, no comment. Ini clearly abis It's a meme mandi. guys. Ya, yang ini kayaknya rajin mandi. Jadi aku habis mandi ya guys, bisa dilihat rambutku masih Wow. basah, masih lembab. Bukan computer science major pada biasanya. Aku kan luar biasa gitu guys. Oh iya. Aduh, gila. Oke. Ayo. Choose nomor 3. Makin aku buka Spotify ku makin nambah kandidat. Nah iya. See? Semakin aku scroll, semakin ada kandidat. And then kalau diputerin lagunya tambah bingung lagi. Iya, betul. Top 5. Nah, ini challenge, guys. Aku
kayak mikir 10 menit. Jadi mereka juga harus. Yang ini cepet juga ya. Si Tosan. Lumayan tadi. Nggak pakai panjang mikir. Kayaknya udah ada eh spot buat nomor satu itu. Kalau aku disuruh mikir top apa tuh favorite gitu, aduh kayak susah banget. Iya. Kayak semua bagus-bagus gitu. Bagus-bagus. Jadi banyak yang kayak nanya favorite food gitu. Favorite food juga aku bingung kadang-kadang. Nanya apa? Yang gimana jawabnya favorite food? Ivoni muka pikir. I'm struggling. Nah, itu lah. Oke. Aku mulai kuliah Agustus guys. September. Ya. Nah, sambil Ivoni mikir, ayo Q&A. Mikir panjang iya guys. Sebagai cast COC season 3, kita harus berlatih mikir. Exactly. Ini melatih otak kita gitu. Iya. Ya. Melatih decision making, guys. Nah, iya. Yang kalau kita didorong ke situasi yang perlu decision making, ini latihannya lah. Exactly. Top 3 kalian siapa di tim challenge? For me, I think aku suka tim Aska. Green Tea, bracket L. Green Tea. Terus timnya Erin, Marshall's Angels, sama Desa 01. Itu top 3 aku. Desa 01 gacor banget sih guys. Mimisan did not stop them from winning. Exactly. Itu kayak gila. Iya guys, aku warga Desa 01 juga. Nah, muka mikirnya. Berdasarkan all time top songs gue di Spotify, ranking 3-nya adalah Dr. Bebe by Pentagon. Wow. She has decided. Ya, Nice. akhirnya. Aku sih nggak tahu lagunya tapi. For some reason aku lebih suka yang rada nugu gitu. Unpopular. I mean Pentagon masih lumayan populer sih. But yeah. Iya. I don't Bukan know. lagu sih. Grup goib nggak sih? Nggak aktif, right? Ya. Tapi aku lihat ini emang udah gak aktif sih. Tapi for their anniversary kayaknya mereka they're gonna do a project or They're gonna come back. something. Oh. Yeah. Anniversary. Maka bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian. Real. Nah. Oh. Pentagon tuh yang ada Hui itu gak sih? Hui. Hah? Hui gak sih? Siapa sih namanya? Hiu. Siapa sih? Hui. Iya. Ya Hui. HUI. sorry. Dia kan ikut Boys Planet gak sih? Gue pikir dia Iya, bakal Boys debut Planet. tau. Gue kayak Iya, udah pede Boys banget dia bakal debut. Ya maaf guys, gue lupa namanya. Hehehe. Tuh ada yang nanya tuh soal matematika. Ya ampun. Ya ampun. Gimana ya?
Kalian mau jawab? Buset. Enggak deh, ntar Kalau mau tahu aku jawab. jawabannya, jangan lupa join Ruang Guru. Brain Academy. Guru Olimpiade Brain Academy. Academy. Math Champs. Ya, Math Champ. Ya. Ayo guys, join kalau mau tahu jawabannya. Iya. Nanti yang jawab adalah Michael dan Ivoni guys. Nanti mereka jadi gurunya. Nah guys, temui mereka, temui. Jangan lupa join Ruang Guru. Habis itu kita digaji, yeay. Itulah letak senangnya. Itulah letak senangnya. Iya. Lanjut dong, emang udah top 3 udah? Kah? Udah. Tadi dia mikir 5 menit. Udah. Top, ketiganya. Oh, gue nggak tahu satu lagi apa tadi. Gue tadi kan ketinggalan yang gue nggak ada tadi. Pertama kan Yang paling Fire Extinguisher. Oh, Fire, gue nggak tahu. Ya. Kedua, Human Extinction by Woods. Oh, oke. Tahu kah? Pernah dengar sih. Yang ketiga itu Dr. Bebe by Pentagon. Oke. Virulen kekayuman. Minta naikin. Enggak guys, kita nggak minta naikin. Gak boleh gitu guys. Diam nggak, jangan cepu. Nggak boleh gitu guys. It's okay. Sekarang kita coba ngobrol ini deh. Apa culture shock kalian pas kuliah di luar negeri? Coba dari siapa? Pasti beda-beda nggak sih? Kan kalian dari negara yang berbeda. Ya. Coba, Michael. Apa ya? Oh, yang agak minor. Korea itu pakai stop kontak yang bentuknya sama Indo. Oh iya lagi. Emang iya, mirip ya? Itu Karena kita harus beli yang beda gitu kan? Nggak, ini bener-bener sama. Jadi aku nggak pernah beli adapter. Oh, tuh guys. Itu enak banget. Guys. Gue baru tahu lagi. Itu beneran shock. Karena sebelumnya gue nggak pernah riset apa-apa. Jujur, itu nggak bagus guys. adapter itu penting. Untuk guys. Kalau nggak ada listrik, nggak ada hidup. Tapi itu cuma di Korea aja? Atau kayak negara-negara sekitar Korea juga? Kayaknya ada yang lain sih. Cuman ya aku bener-bener shock. Akhirnya aku ketemu yang bener-bener bikin aku shock. Ya, gitu. Ivoni baru mandi. Iya, baru mandi guys, baru keramas. Setelah berapa bercanda guys? Stop. Enggak, tapi Lumayan juga mandi. Kalau setiap join live itu pasti selalu habis mandi. Oh iya lagi. Lot. Jadi bukan CS major biasanya. Next coba Ivoni apa color shocknya? Jujur, rasanya kayak it's not culture shock if I don't expect anything. Gitu. Like I don't expect anything gitu, jadi aku gak shock gitu, you know. Oh, yes. Jadi kayak nggak ada satupun yang satu aja gitu yang kayak kok ada ini kayak baru gitu, kayak something new. Harga makanan di SG bikin aku shock. Kenapa? Oh, tapi itu surprise itu ya? Damn. Semahal itu ya? Iya. Kalau dibandingin Indo kayaknya iya. Masih sekarang 14.000 ya. Yeah, I think. Wait. Apa nggak nangis tuh? Aduh. Jujur. 14.000. Makannya juga bikin shock banget. Tapi kayak nggak ada satupun kayak resto hidden gem itu, tempat makan yang kayak apa yang terkenal murah gitu, nggak ada ya? Ya, I mean ada sih yang murah gitu, tapi ya
It's nggak semurah itu juga. Murah di sana kali ya. I guess murah kalau standar di sana. Kalau bawa rupiah agak susah. Iya. Anyway, Iya. asal Oh iya, asal BTW. Hah? Apa? Asal Jakarta nggak? Aslinya enggak, gue dari Palembang, Sumatera Selatan. Culture shock. Oh, oke. Ada banget. Ada, tapi gue takut salah ngomong sih, ntar. Apa ya? Sebenarnya dari cara apa ya? Dari cara ngomong kali ya. Karena emang bahasanya tuh beda kan. Oke. Jadi tuh orang-orang di sini tuh kayak yang misalkan gini, gue langsung kasih contoh aja kali ya. Itu di sekolah gue misalkan, gue tuh kayak sehari-hari tuh ngomong sama temen gue tuh yang kayak nadanya tuh agak tinggi gitu karena emang logatnya kali ya. Jadi kayak gitu-gitu kayak pokoknya tinggi aja nadanya. Jadi tuh gue anggap itu tuh ya udah hal biasa gitu. Nah pas gue pindah ke Jakarta, itu tuh kayak orang-orang tuh ngomong itu kayak lembut gitu loh, kayak lemah, lembut, sopan. Jadi kayak aduh apa ya, kayak lembut banget itu. Jadi gue ingat banget pas gue waktu itu Zoom ya, gue kayak Zoom ospek waktu itu, masa orientasi kan. Terus kayak gue lagi di samping saudara gue yang dari Palembang. Terus dia tuh ngomong gini katanya, dia tuh kan dengar kan ada yang lagi ngomong-ngomong gitu kan panitianya. Terus dia ngomong gini, itu siapa sih ngomongnya lebay banget, lembut banget, kok dilembut-lembutin gitu ngomongnya. Padahal kan emang apa ya, cara ngomong di situ tuh kayak lembut gitu, beda sama yang di daerah gue dulu makanya. I see. Ya. Tapi kadang tuh gue tuh kadang keceplosan pakai nada-nada dari daerah gue gitu, jadi kadang kayak seakan-akan agak marah gitu. Jadi gue takut apa ya, kadang tuh gue mikir gitu loh kayak aduh ini gue salah nada ya, kayak ngomong takut orang sakit hati gitu. Jadi pernah ada yang notice nggak salah nada? Pernah sih, awal-awal dulu kayak gatar banget, kayak kakunya gitu. Terus kayak makin kesini ya gitu sih, makin enak gitu. Bahasa sih kalau Oke. Iya sih, sekarang beda kayaknya ya, kayak orang Jakarta sih ngomongnya kayak. Iya. Makanya aku nanya dulu. About the tentang adaptor thing you mentioned. Jadi di SK kan itu colokannya beda kan ya. Jadi harus aku pakai adaptor. Iya. Iya. Aku punya satu adaptor, but like sehingga aku hidup di Singapura, akhirnya like aku jadi switch ke apa sih, charger head yang sesuai di Singapura kan. Jadi like charger HP ku udah sesuai colokan Singapura, laptopku juga. Dan aku punya satu adaptor kan. Terus jadinya waktu aku balik ke Indo, aku malah harus pakai adaptor. Kebalik ya. Iya, kebalik. Bro, kebalik. Mempermudah hidup di Singapura sih, gak harus bawa adaptornya. Tapi di sini jadi kayak harus HP ku sama laptopku harus bergiliran di casnya. Iya kan. Lu jadi turisnya Indo ya sekarang jadi. Iya. Atau enggak aku pinjam punya keluargaku. Oke. Speaking of turis, kayak ada tuh, gue inget berapa ngeliat TikTok itu, kalau udah study abroad itu kalau pulang itu berasa kayak turis di negara sendiri gitu. Do you agree? Lu setuju nggak Mike? Personally nggak, karena gue udah kayak apa ya, bilang second home juga kayak ya ada waktunya gitu lah. Misalnya kayak di Korea, Korea my home, ada rumah, ada dorm lah, ada tempat tinggal, kayak ya gue tinggal di situ gitu, nggak mungkin ya sebagai foreigner, tapi gue udah comfortable. Tapi pas pulang ya sama orang tua kan, jadi kayak iya sih, di rumah juga gitu loh. Oke, paham. Nah, jadi gue nggak ngerti persepsi itu, gue ngerti jujur. Belum aja kali ya, kita tunggu tahun depan guys. What do you think?
Jadi agak foreign nggak di Indonya? Enggak sih. Nah. Ya, Hmm. I guess mirip-mirip sama you juga lah. Paling tuh kalau yang bisa dibilang turis itu kayak apa ya, food tourism. Aku jadi banyak makan ini itu di Indo. Paham. I see what you mean. Ya, kayak karena kangen berapa makanan gitu, jadi kayak kesannya kayak food tourism. Ya, iya. Gue paham lah Jadi gitu. kayak semuanya diembat sebelum like while I have the chance gitu. Iya, real. Honestly real. Iya real. Kayak gue aja dari Jakarta Palembang kan makanannya beda banget kan. Dan gue tuh kayak sekali yang ke Palembang tuh kayak wah gue akan makan semuanya gitu. Gue paham Oh, banget sih. Pempek. Ya pempek. Enak Beda banget. ya? Wey. Beda kah? Beda. Lu kalau beli pempek yang khas Palembang tuh beda banget, enak banget. Dan cukonya tuh, kuah cukonya tuh enak banget coba. Dan kalau di sini tuh di Jakarta tuh mahal-mahal kan, harganya dinaikin gitu. Jadi kayak, jadi kayak Penasaran. tapi lu harus minimal sekali seumur hidup sih, itu enak banget coba. Asli. mukbang dong Kak. next kita buat konten mukbang. Mukbang pempek, let's go. Ide konten itu. Real. Asli, ada tapi gue balik Palembang ya tahun depan deh, atau akhir tahun deh. Oh. Iya. Ya pempek ikan agak aneh, bukannya pempek dari ikan ya? Maksud gue pempek semuanya dari ikan guys. Yang pempek ikan agak aneh. Ada sih pempek gak ikan, tapi kayaknya jarang deh. Oh guys, question. Apa lagi ya? Culture shock. Oh ini gue mau nanya nih. Ya? Gue mau nanya, kalian berdua ya, tipe belajar yang lebih masuk, yang lebih nyaman tuh di malam, subuh, pagi, atau siang? Atau apa? Ada jam-jam sendiri nggak? Let's start with Michael. Gua sih siang. Walaupun Siang. nih, gua itu kalau minggu ujian gua belajar di pagi. Tapi kurang masuk. Nah, masuknya itu kayak abis makan siang. Ini masuk. Oh iya? Bukannya ngantuk gak sih makan siang? Menurut gue kayak ngantuk gitu coy. Tidak, karena aku kayak apa ya, aku udah kayak biasa banget nggak tidur siang. Sadly. Gue juga mau tidur siang sih. Oh, oke. Karena aku udah biasa nggak tidur siang, jadi udah login untuk siang. Siang itu aku lumayan. Justru pas malam-malam udah kayak pas pagi juga masih agak males, masih baru bangun. Kalau malam udah mau tidur. Siang itu ideal karena aku tahu aku nggak akan ke kasur karena masih siang. Oke. Kecuali capek banget, nah itu baru Kita beda sih. tapi kayak pingsan bisa tidurnya. Oke. Coba next Ivon nih. Kamu dulu lah. Kamu dulu lah, karena aku yang nanya. Boleh. Ya udah oke. Aku definitely nggak pagi. Aku tuh night owl banget, tidak mungkin aku early bird. Ya. Oh, oke. Ya. So, aku belajarnya paling siang atau malam gitu, atau sore, but not sure juga sih. I'm better di yang mana. Tergantung ya. Berarti kalian tuh jarang begadang kan? Sering. Dia sering kayaknya. Gua enggak. Gua kayak limit myself banget. Gua mentok-mentok minggu ujian itu gua tidur jam 1. Mentok-mentok. Biasanya jam 12. Oh, wah. Aduh. Gue berharap bisa belajar siang juga. Oh ya, kalau gue subuh sama malam sih. Pertama kalau subuh tuh emang kata dokter dosen gue, dan emang ada penelitiannya, katanya emang subuh tuh lebih masuk gitu belajar ya. Dan itu sumpah beneran itu
gue dikasih tahu sama dokter gue, dosen gue dokter, dia katanya ada penelitian yang bilang kalau belajar subuh tuh efektif banget gitu, jam 4 subuh gitu. Jadi gue sering belajar subuh dan Buset. emang efektif sih. Sama ini tapi Subuh notesnya banget tuh. notnya harus ini ya, kita harus tidur malamnya, jangan nggak tidur maksudnya. Oh. Nah tapi gue juga Oh. suka Lebih tidur- belajar itu tidur lebih cepat. nyaman malam. Malam gue juga suka sih, tapi ya bangunnya pasti agak siangan. Dan juga fun fact-nya gue ini belajar tuh, kalau kalian misalkan ya, gue gak tahu ya, kebanyakan orang tuh bisa kayak di kafe atau di meja belajar. Kalau gue tau gak sih belajar di mana? Gue tuh belajarnya harus di atas kasur sambil tiduran. I don't know why ya. Gue ada iPad, gue ada laptop, tapi gue gak pernah pakai. Jadi gue setiap belajar ujian, misalnya baca PPT ataupun ujian praktek pun, gue tuh kayak tiduran sambil megang HP gitu. Jadi gue tuh medianya HP. I don't know ya. Justru aku nggak bisa Gue gitu nggak loh. tahu. Iya kan, beberapa orang tuh kayak gak bisa karena takut ketiduran gitu kan. Kalau gue tuh kayak Iya. harus kasar coy. Gue tuh apa ya, kayak tubuh gue tuh merasa kalau gue mau belajar, gue tuh harus jadikan belajar tuh sesuatu yang gue nyaman dan gue suka, which is tiduran. Kan tiduran kan kayak nggak ada pressure gitu kan. Kalau di meja Iya. belajar tuh kayak fokus, serius gitu, kayak oke belajar gitu. Kayak aduh, sorry. HP-nya tiduran juga tuh. Demonstrationnya. Iya, ada real example. Nah kalau gue tuh itu harus di kasur gitu, harus santai. Pokoknya gue nggak bisa bikin diri gue tuh ke pressure gitu. Jadi harus santai gitu. I see. Kalian Menarik. gitu juga nggak sih? Nggak ya? Aku, oke. Nah, kalau aku, ini ada dua, dibagi dua. Kalau kalau course-nya perlu hitung-hitungan dan banyak latihan soal, itu gue butuh keramaian, musik atau enggak temen. Kenapa? Bukannya makin gak fokus? Karena menurut gue kayak kalau latihan soal itu bukan dari hafalan pure, itu berarti harus mikir dikit, bukan hafalan tok. Gue kalau hafalan tok justru gue perlu hening banget di kamar sendirian, kadang-kadang di atas kasur, kadang-kadang enggak, tergantung mood aku. Nah, Jadi kalau ya kalau hitungan kayak number disco rame-rame sama teman itu gimana? justru kalau wait, let me think actually. Kalau kayak number disk, iya itu justru kayak gitu biasanya. Kalau hal-hal yang perlu kalkulator gitu, yang aku tinggal ingetin rumus, pencet kalkulator dapet, itu biasanya gue perlu musik atau kayak teman-teman di samping, walaupun nggak matkul yang sama, kayak nemenin aja gitu biar nggak hening banget, karena otak gue kayaknya nggak fully immersed. Nggak tahu kenapa. I use less brain power when, wah kelihatan sih di cewek-cewek. I use less brain power when ngitung daripada memori ya. Lucu banget. Tapi gitu, jadi di KAIS itu kan kita reserve ruangan kayak dari jam setengah 12 AM, 11.30 AM sampai jam 2 AM selama 2 minggu, minggu sebelum ujian sama minggu ujian gitu. Nah itu kalau pelajaran yang perlu ngitung-hitungan, aku biasanya belajar di situ. Kalau enggak, kalau aku kayak perlu memorize sesuatu, itu pasti aku cabut dulu, terus login sama gitu loh. Yes. What about you, Pony? Kayaknya tergantung mood ya. Kadang tuh kayak pengen nyaman gitu, jadi ya aku belajar di rebahan di kasur, terus laptopnya di ya, on my lap gitu. Ya. Nyaman deh. Atau you know, kan kadang waktu rebahan itu
your tubuh ke samping kan, terus you hold your phone sideways gitu. Nah, Ya. Aku juga Lu pernah kayak gitu, gitu. tapi yang aku pegang laptop. So it's like a whole as a laptop Oh, stop. kalau gue iPad sih biasanya kayak gitu. So sideways. Nyaman sih. Atau enggak kalau lagi mood pengen dapat pressure-nya gitu ya aku ke perpus kampus sih. Supaya kayak ada vibes produktifnya. Refresher. oh, Paham. hashtag patungan paket buat Ivoni. Korban wifi connection jelek. Jadi ngomong, jadi gimana kalau misal kita belajar sambil di atas kasur terus kayak lagi sleep call sama matkul deh? What do you mean? Sleep call sama matkul? Husbandnya ada aja ya guys, ada aja husbandnya. Jadi Josephine nanya, kalian tipe belajar jadi makan terus atau belajar jadi gak mood makan? Kalau gue malah lupa makan cuma gue pernah kayak sehari setengah ya 1 hari setengah gue tuh lupa makan dan minum samsek. I don't know, itu kayak wah itu gila sih gue. Setelah gue belajar gue bangkit dari kasur tuh kayak langsung lemes, badan gue langsung lemes banget. Itu gila sih gue waktu itu. Oh itu gila sih. Coba. Gue itu Lu nggak gimana, pernah Jay? lupa makan. Karena kalau lupa kayak misalnya jam 12 lupa makan. Misalnya makan pagi jam 12 lupa makan. Itu kayak jam 3 itu udah kerucuk-kerucuk itu nggak bisa kefokus. Paham bang. Makan. Oke. Walaupun putus kalau fokus ya. Jadi kalian kayak kalau belajar tuh jadi makannya, nafsu makannya meningkat atau meningkat nggak? Aku meningkat. Tapi nggak signifikan. Oh. Ivoni juga? Bagiku makan is like the water in the desert. Oh ya. Seperti suatu kenikmatan di dalam kesengsaraan. Iya. Iya sih. Tapi nggak tahu sih kenapa begitu. Apa? Gue kayak masih bingung sih, diri gue tuh kadang lupa gitu. Karena gue mikir kayak makan tuh kan butuh, kalau gue tuh makan agak lama ya, jadi kayak butuh 10 menitan, 15 menitan. Jadi kayak aduh gue harusnya udah bisa banyak materi tuh dalam 15 menit sama 10 menit. Jadi kayak aduh ntar dulu ya gue makan, ntar dulu deh masih bisa. Kedokteran jangan gitu ya, kedokteran. Karena tuh kayak example loh. maaf guys, kawan-kawan ditiru. Viewers di sini jangan ditiru ya guys. Jangan ditiru guys, maaf. Jangan ditiru guys. Entah you're gonna be the one tapi thing kalau doctor. adrenalinnya udah tinggi ya, kalau kolesterol udah tinggi tuh pasti gitu. Adrenalin efeknya gitu gak sih? Kayak jadi nggak berasa apa gitu loh. Iya, itu efek adrenalin justru. Nggak makan sambil belajar gitu. Or that. Nah nggak bisa gue. Sama sih. Takut keselak nggak sih coy? Nggak bisa fokus gitu. Ini epigrafis ya, jadi kayak takut keselak aja. Gue itu enggak sih. Kayak udah refleks aja gak sih? Buset. Iya sih. Oh sebenernya. Makan refleks ya, makan autopilot gitu ya. Iya. Buat gue makan itu justru waktu buat istirahat. Exactly. 15 menit, 20 menit break itu sangat-sangat precious buat istirahat. Nonton YouTube. Kalau gue istirahat gue tuh agak kocak gitu, tapi kayak gue kalau break tuh gue berdiri terus gue play lagu terus gue dance. Kayaknya beneran guys, gak tau ya, gue kayak dance gitu. I don't know. Biar ngantuk sih. Kalau makan tuh bikin lagi keluar nih vlog Tosan study with me, tiba-tiba muncul dancing scene-nya. Itu gue ya. Itu gerak-gerak. Malah gue tuh kan kalau di kedokteran tuh kan
banyak hafalannya kan, kayak lu Iya. ngapalin gejala, misalnya satu penyakit banyak gejala, terus ngapalin nama-nama obat, which is nama-nama obat itu kan kayak aneh-aneh gitu kan, kayak susah gitu kan di pronounce. Yes. Jadi gue sering ngapal gue tuh misalkan gejala-gejala gue tuh ngapal dengan gerakan gitu. Jadi gue bikin gerak-gerakan gitu. Misalkan gimana ya? Misalkan ada sakit apa gitu, terus gejalanya ada 5, ada 4 atau apa gitu. Misalkan sakit kepala, terus mulut kering, terus tangannya lemah gitu. Jadi gue buat gerakan kayak tret gitu-gitu. Terus nanti pas depan komputer pas ngerjain, kalau ada soal itu gue langsung kayak gerak-gerak lagi gitu. I don't know ya, menurut gue kayak lebih seru aja kayak gitu dan lebih mudah diingat gitu. Yeah, Berarti- I get that. Sorry guys. Oh, kinesthetic learner. Yes. Bisa jadi. Yeah. Tapi seru juga sih kayak bisa inkorporasi. Seru kan kita harus coba sih minimal satu materi. Gue work sih. Kadang temen-temen gue tuh bahkan kayak minta gerakan gitu. Kayak hamin jam sebelum ujian kayak mereka nanya gue, "San, kalau yang hafalan ini gerakannya gimana?" gitu. Terus kayak gue ajarin mereka gerakannya. Terus kayak ternyata membantu mereka juga kalau ada soal gitu. Koreografer. Karena gerakan gue tuh aneh-aneh gitu loh. Oh. Aneh itu jadi kayak random Tangannya gitu. pegel. Kadang gerakan-gerakan K-pop sih. Gue kayak nyet-nyetin sama gerakan K-pop. Jadi kayak mudah diingat gitu kan. Misalkan lagu Root. Root kan kayak gini kan. Nah gitu. Nah, misalkan ada yang kayak gini kan. Terus kayak gue anggap aja tuh sakit-sakit leher gitu-gitu loh. Jadi kayak gitu. Oh, itu kreatif banget sih. Itu kreatif banget. Kalau ini gejala apa, Kak? Kenapa? Kayak ada di nanti, kayak ada di ntar gue bikin ya. Ini kenapa jatuh mulu deh, sorry guys. Pengen tiduran HP-nya, udah capek. Pengen login dia. Pengen belajar. Guys, libur guys. Hah? Oh. Kak, biar pinter idealnya sehari belajar berapa jam ya? Bentar. Biar efektif masuk otak dan gak burn out. Kalian gimana guys? Pas SMA gitu. Kan belajar tiap hari gak sih? SMA sama kuliah beda sih, beda level. Iya, beda banget. Oh iya, beda. Kalau SMA 2 jam, 2-3 jam sebelum ujian sih bisa. 1-2 jam sebelum ujian. Gokil. Enggak, honest. Ini enggak, gue nggak bermaksud apa-apa. Ini cuma pemaparan. Tapi gue gak bisa 1 jam sebelum. Bisa SD, SME. Buset. Apa? Ada yang nanya, misal SD atau SMP? SD. Gue udah lupa lagi. Kayak gue SD sama SMP main-main doang deh, Kak. Sama. Iya lagi. Gue SD tuh beneran itu tau. Gue tuh sampai, kalian pernah gak sih? Guru kalian tuh kayak ngasih soal kan, misalkan 10 soal gitu matematika atau apa gitu kan. Terus kayak siapa yang udah selesai boleh istirahat gitu, yang belum selesai tetap di kelas. Dan gue tuh selalu di kelas gitu karena gue gak selesai gitu dulu pas SD. Karena pikiran gue tuh kayak jajan main gitu loh. Oh. Tapi kayak kalau kalian enggak deh. Kayak itu gue dong. Tapi kayak dulu itu gue juga gak fokus banget sih. Ya, gue masih kecil, masih gak tahu ambis. Ya, hidup aja gitu loh. Ya, yang penting nggak drop banget nilainya atau belajar. Ya, belajar sepenuhnya aja ya kan. Nah, Iya. jangan stres. Nah, kuliah ceritanya beda. Kalau kuliah ceritanya beda. Bener. Karena udah mahasiswa ya, not siswa. Iya. Kayak ada gap gitu, gede banget. Tapi beda ya, beneran beda sih. Kayak beda aja gitu. Apa ya?
Beda sih. Apalagi kalau yang udah lama nggak belajar, misalnya yang gap year gitu, terus balik ke kuliah, itu kayaknya kerasa banget. Oh iya. Kerasa. Gue pikir kayak yang gap year tuh kayak, I don't know, maaf ya guys, maksud gue pikir Nah, aja sih. Kayak mereka kan udah bukan ya kayak udah libur, maksudnya kayak temen gue ada sih, temen gue tuh ada yang kayak gap year gitu, terus kayak dia tuh bilang katanya karena dia udah libur setahun gitu, jadi dia kayak charge energi buat charge baterai banget, jadi kayak pas masuk tuh sekali masuk dia langsung kayak ngegas ambis gitu, jadi bisa balik lagi gitu. That's menarik. hah? Gitu. Diajakin live sama Kak Iman. Duh, apa ada Kevin? Oh Ada my Kak God. Kevin. Ayo, oke, let's go. Bisa nggak? Oh iya. Iya, Oh my god, berarti apa? oke, ayo guys, see you there. Oke, see you there guys. Bye.